Pemirsa, diskusi kembali kami lanjutkan. Saya akan kembali ke Pak Yunus. Pak Yunus, untuk membongkar perkara ini terutama untuk melakukan penelusuran TPPU, apakah sulit bagi PPATK untuk menelusuri aliran dana, pergerakan aset, gatekeeper hingga sosok pemilik manfaat atau beneficial owner? Jadi memang kalau sudah tunai atau anonymous ETF itu lebih susah, sehingga PPATK perlu turun kelihatannya mengaudit bisa pedagang emas, berlian, money changer atau bank ya. Nah, uang-uang yang tersita oleh penyidik itu ada ikatannya, di broadcast ada ikatannya, ketahuan itu uang dari bank mana. Coba diperiksa di situ ya. Money changer juga seperti itu ya. Mudah-mudahan ketahuan dari mana uang dan pergi kemana uang itu ya. Jadi harus turun tangan. Nanti PPATK juga bisa melakukan semacam financial analysis menggunakan net worth analysis ya. Yang tadi seperti source and application. Ini pembuktian tidak langsung mengenai hasil kejahatan sudah banyak dilakukan di Belanda, di Belgia, Irlandia, Inggris, bahkan di Malaysia. Kalau cari direct evidence susah ketemu, nggak bakal ngaku dia ya. Jarang yang mau ngaku ataupun orang yang disuruh juga. Tapi indirect evidence bisa berbicara sehingga penyidik bisa memulai penyidikan TPPU. Nanti hasil kejahatan itu sendiri dia harus buktikan yang disita itu di pengadilan bahwa ini berasal dari sumber yang sah. Saya menduga kalau lihat uang tadi, emas tadi segala macam itu ya, itu sudah merupakan indikasi pencucian uang. Kenapa? Tidak sesuai dengan income-nya. Kemudian yang kedua, dia pakai model-model anonymous asset type ya. Kemudian valuta asing juga dipakai ya. Valuta asing di Indonesia kan uangnya rupiah, alat pembayaran. Kenapa pakai valuta asing? Kemudian jumlah yang sangat-sangat besar ya. Kalau untuk sebuah yayasan tidak normal, yayasan bisa memerlukan emas sampai 74 kilo, uang sampai sekian puluh miliar ya. Kalaupun ada yayasan, biasanya yang di belakang yayasan yang mengendalikan orang itulah yang kita sebut beneficial owner. Beneficial owner of corporation, dia yang mengendalikan. Kalau tidak ada korporasi, tidak ada yayasan, ada transaksi, dia beneficial owner of legal arrangement. Dia pakai orang lain bertransaksi. Misalnya saya pernah ambil contoh, Sekjen Mahkamah Agung pernah bertransaksi dengan menantunya. Dia bilang saya nggak lakukan apa-apa. Tapi dia yang sebagai oid locker, beneficial owner itu sebagai oid locker yang menggerakkan si menantu untuk melakukan macam-macam. Orang yang disuruh itu yang disebut gatekeeper. Dia yang menjaga, yang menyembunyikan, menyamakan harta yang berasal dari tindak pidana yang disuruh oleh beneficial owner. Beneficial owner itu kalau lihat pasal 20 KUH pidana, dia termasuk di dalam orang yang menggerakkan atau oid locker dari suatu tindak pidana itu gitu. Jadi kalau dibilang dia pelaku pasif, saya sangat tidak sepakat. Terus terang saja, saya punya inside information, saya pernah bertemu dengan beberapa orang, maupun dan kawan-kawan. Ternyata memang kalau dilihat modusnya, ini diduga yang bersangkutan di samping meminta langsung dari si tersangka, juga bisa memaksa atau meminta pakai pengacara yang ditunjuk oleh yang bersangkutan. Itu salah satu caranya. Misalnya ada salah satu direktur BUMN ya, mau jadi tersangka, kamu lewat orang lain disuruh bayar. Disepakati kurang lebih 6M gitu ya. Terjadilah transaksi itu. Jadi kalau dibilang dia katalah pelaku pasif, saya kira terlalu naif ya. Terlalu naif. Kawan-kawan mantan jaksa pernah bercerita juga seperti itu ya. Dan ada bukti, saya pernah mendengar langsung dari orang yang temennya itu diperes. Dia cerita seperti itu. Diduga itulah cara dia mengumpulkan hasil tindak pidana. Jadi kalau dibilang pelaku pasif, saya sangat tidak sepakat. Apalagi pelakunya swasta, nggak mungkin. Korupsi itu selalu ASN dulu yang lakukan, selalu penyelenggara negara. Swasta tuh ikut diperalat, mau sebagai gatekeeper, mau sebagai orang yang digerakkan, bisa-bisa saja. Tapi kalau dibilang dia pelaku pasif, saya kira jauh dari fakta yang ada kalau menurut saya. Karena tindak pidana asalnya adalah korupsi, sehingga ASN lah yang lebih banyak melakukan korupsi itu, bukan orang luarnya gitu. Bisa pakai kaki tangan orang lain gitu, bisa juga langsung. Tapi kalau yang udah canggih, udah pangkat-pangkat tinggi seperti ini, dia tidak akan lakukan langsung ya. Intelektual dader itu kan berpikir cukup canggih lah, apalagi disertasinya mengenai masalah ini.
Itu saja Oke. sekedar tambahan dari saya. Baik, Mas Boyamin, tanggapannya. Ya gini, kalau toh ini sangkaan dari Kortas Tipikor itu kan pemerasan. Apakah seorang yang DR atau NH itu bisa meres? Gitu kan. Kalau toh bisa mencatut nama orang, jaksa atau bahkan pimpinan jaksa segala macam, ya paling-paling dapat 50 juta itu sudah maksimal itu. Tapi ketika dapatnya 55 miliar, orang ini juga pengusaha yang kawakan, pasti dia juga pakai verifikasi kepada yang nyuruh. Entah caranya bagaimana, terus dia yakin bahwa memang ada rangkaiannya ke sana, entah disuruh atau merestui atau mengizinkan. Jadi dugaan pemerasan itu menurut saya karena apa? Kalau ini uang ataupun emas itu kemudian diperoleh seakan-akan yang mengakui, dia membeli pakai duit apa, di mana. Meskipun memang duit-duit dolar ini berkeliaran, tidak pernah tercatat. Emas juga gitu, berkeliaran, pindah dari A, pindah ke B. Dan pengusaha-pengusaha dulu saya pernah di Kalimantan Utara itu mendapatkan data bagaimana uang dolar itu cara memperoleh ke bank, terus kemudian setor rekening di bank itu di bank lain, terus kemudian dari setoran itu ditukar uang. Nah uang itu berputar-putar di kelompok-kelompok yang gelap ini gitu. Dolar Singapura terutama yang 1000-an, itu begitu. Nah, kalau proses kemudian istilahnya ini menjadi orang yang memeras tadi itu kemudian istilahnya hanya turut serta atau membantu bahkan begitu, dan yang ujungnya kan ada di rumahnya yang dianggap rumahnya yang bersangkutan. Ini yang susah membuat alibi bagaimanapun rasanya orang secara sederhana enggak. Saya sering mengatakan begini. Cek aja, pemilik Jarum Kudus Budi Hartono itu nyimpen uang maksimal di brankas pribadinya bisa jadi hanya 5 miliar. Mungkin bisa jadi hanya 1 miliar, mungkin bahkan lebih kurang dari itu. Karena apa? Kalau bicara punya uang, ya diinvestasikan karena uang bersih. Kedua, pajak biar ditanggung perusahaan. Itu loh, kalau diambil dari perusahaannya 5 miliar, itu dia kena macam-macam, PPH, PPN, segala macam. Jadi orang nggak akan mengambil itu. Nah, uang ini saya meyakini uang gelap. Berasal dari mana? Dari peristiwa-peristiwa gelap. Nah, siapa gelap itu? Nah, itu tadi saya katakan logika sederhana, kalau meres orang, misalnya TK itu, pengusaha kawaan, udah lama dulu juga pernah kasus kena terseret-seret hukum gitu. Nah, itu kalau sampai keluar uang di atas 50 miliar ya waktu itu loh ya, pakai dolar itu udah nggak mungkin, nggak logis ketika ini tidak ada yang level pemiliknya atau pemegang otoritasnya gitu kira-kira Mbak Fitri. Oke, baik Prof. Jamin, artinya dari perspektif pakar hukum pidana, bagaimana agar label tersangka dan penahanan Febri Adriansyah ini akan berdiri kokoh di hadapan hukum dan publik? Iya, tadi saya katakan begini, pembuktian di tim 9 ini sampai sekarang harus diperkuat, ya. Dalam konteks kedudukannya bukan sebagai TPPU, tetapi predicate crime. Nah, inilah yang menurut saya belum cukup bukti yang kuat untuk mereka menjadikan ini sebagai predicate crime. Maka yang diambil dulu adalah TPPU. Sayangnya TPPU yang terkait dengan predicate crime itu adalah TPPU pasif. Kalau tadi dia TPPU aktif, dia pelaku TPPU, dia pelaku predicate crime-nya, dia juga yang melakukan penyembunyiannya. Itulah yang di pasal 607 ayat 1 huruf A. Nah, makanya sekarang yang B, karena dia bukan pelaku predicate crime yang belum bisa dibuktikan. Ya walau alam nanti setelah TPPU dia bisa dibuktikan, tapi kan itu sudah redam remuk lah, artinya sudah terlalu lama untuk bisa diungkit lagi begitu. Nah, makanya menurut saya strategi untuk menjadikan dia sebagai TPPU aktif itu menurut saya agak gagal karena predicate crime-nya nggak muncul sekarang. Harusnya kalau memang tim 9 mau menjadikan dia sebagai pelaku predicate crime aktif bersama TPPU aktif, itu dalam rumusan waktu surat dakwaan menjadikan dia ditahan, itu dalam suratnya itu penahanannya itu pasalnya yaitu pasal predicate crime-nya dan pasal TPPU-nya. Bukan pasal TPPU-nya aja yang berdiri sendiri seperti sekarang. Nah, bisa ya bisa, tetapi tidak memberikan kekuatan hukum untuk menjadikan dia sebagai pelaku TPPU aktif di pasal 607 ayat 1 huruf A. Bukan begitu. Makanya saya tadi agak koreksi, saya bilang ini larinya ke TPPU pasif, bukan saya mengaminkan ya, bukan dalam mungkin Pak Yusuf Hussein salah menilai, bukan saya mengaminkan itu, tapi strategi penerapan ini yang menurut saya agak
kurang tepat kalau menurut saya begitu. Oke, Mas Yudi. Ya, bagi saya bahwa tentu penyidik akan memperkuat pembuktian mereka, ya, karena mereka sudah bisa membaca ya bagaimana arah pembelaan yang coba dilakukan oleh FA dan juga DR. Mereka coba untuk membuang jauh-jauh bahwa emas dan uang tersebut bukanlah kepemilikan mereka murni. Karena ada orang-orang yang punya. Tetapi kalau kita bicara mengenai kepemilikan, kalau kepemilikan itu adalah ketika dia bentuknya fisik adalah orang yang terakhir ada di situ, ya kan? Karena sekarang ini memang ada yang menarik bagaimana ya kepemilikan yang formal saja itu bukan atas nama dari pemiliknya, rumah, mobil. Sekarang banyak bupati-bupati, wali kota dan sebagainya menerima suap ya dalam bentuk mobil, itu kan bukan atas nama mereka. Tapi ya mereka lah yang menggunakan, sehari-hari menggunakan, ada di rumah mereka. Nanti kalau dikejar alasannya pinjam. Iya, nanti dikejar alasannya pinjam. Sama kayak gini. Jadi bagi saya justru ketika ada duitnya, pembuktiannya itu jauh-jauh lebih sederhana dibandingkan dengan nggak ada uang. Saya setuju dengan Bang Boyamin ya. Kalau nggak ada uang itu ataupun uangnya 5 miliar 6 miliar saat itu ya itu pasti alibinya gampang, sudah mengumpulkan dari apa namanya dari muda. Jadi kalau waktu itu uangnya nggak ketemu pasti win-win solutionnya adalah semua sama-sama enak, kasus ini nggak ada. Betul kan Bang? Ya. Tapi ini ada. Hasil dari money changer karena punya perusahaan money changer mereka itu gitu. Oke, baik. Mas Boyamin, Pak Prof Jamin, kita tahan dulu tanggapannya karena kita harus ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.